itu pernah nanya Nabi gini, Nabi, ini kita berangkat perang. Ya ini saya ngomongin perang bukan ngajak perang loh ya. Ini cuma apa? Perangnya dulu itu mempertahankan Madinah, bukan menyerang Mekah. Ibu bapak sekalian, Nabi itu tidak pernah menyerang Mekah, paling fatah, menaklukkan. Maka bahasanya apa? Fatah, tidak memerangi. Karena memang defensif. Lah orang-orang yang garis keras itu punya filosofi lain. Pak Yusron, sebaik-baik pertahanan adalah menyerang. Loh, ini mau berislam apa mau main bola Barcelona ini? Jadi orang-orang itu salah pikir. Kadang-kadang sebagus-bagus yang menyerang, maka kita serang. Wah ini kacau. Padahal Nabi itu menyelamatkan atau mempertahankan benteng Madinah. Waktu mempertahankan ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya, Nabi, ini kan golongan yang mempertahankan Madinah itu ada dua. Ada orang-orang yang kuat-kuat. Dulu para sahabat itu kalau lagi nganggur Pak, itu enggak nganggur aja, tapi ngasah pedang, bikin panah, busurnya diperbaiki, diservis lah busurnya. Kenapa? Karena khawatir ada serangan mendadak, mereka sudah siap. Tapi ada juga orang-orang yang mager, ya di rumah gitu nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba ketika perang ada orang yang siap bawa panah 100, panah 200, busurnya bagus, bisa dipinjemin kawannya, pedangnya banyak. Terus pertanyaan begini, Nabi, kalau nanti ada bagi-bagi ghanimah, tahu ghanimah ya? Harta rampasan perang. Ada orang yang lemah-lemah, loyo-loyo gitu ya, kurang gizi. Kira-kira nanti bagiannya disamakan apa enggak? Terus Nabi jawabnya gini, kalau perang itu seperti investasi ya. Lah kalau saya investasinya 1 juta, kemudian Bapak Abdurrahman investasinya 100 juta, masa pembagian sahamnya sama? Ya kan gitu. Dalam kitab takrib fikih itu saham dalam ghanimah itu dibagi sama. Loh, kita ini modalnya beda kok, sahamnya sama. Gimana Nabi? Nabi bilangnya begini, wahal tunsaruna bidu'afaikum. Loh, bukannya kamu itu menangnya gara-gara orang yang lemah-lemah itu? Kok bisa? Mestinya menangnya gara-gara orang yang kuat. Kenapa kok gara-gara orang yang lemah-lemah? Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya, heroik mana? Orang yang punya kekuatan pergi ke medan perang, apakah orang yang lemah berangkat ke medan perang? Menurut jenengan itu heroik mana? Kenapa Pak? Tadi ada jawaban, orang yang lemah berangkat perang lebih heroik daripada yang kuat-kuat berangkat perang. Ini kita sudah kadung Pak, sudah kadung diubah ya mindsetnya, kebanyakan nonton film Superman, Batman, sehingga yang paling heroik adalah yang paling kuat. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang kuat bawa pedang bagus, tubuhnya sehat, dengan orang-orang yang loyo, lemes, kurus, ceking, pedangnya sudah goyang-goyang gitu ya. Dulu sahabat Abdul bin Mas'ud itu kan badannya pendek. Abdul bin Mas'ud yang pintu kita, tok, assalamualaikum, mohon maaf Pak, tidak punya beras, mohon maaf saya ini tidak punya uang untuk perpanjang SIM, Gojek misalnya, Grab, Maxim dan sebagainya, mohon maaf Pak, saya ini sering ditilang, mohon maaf ini sebagainya. Itu kita perlu untuk menyampaikan senyum, karena kita sudah tidak perlu nyari-nyari, orangnya datang sendiri. Jadi yang membantu orang lemah, sebenarnya kita bantu orang lemah itu untuk membantu diri sendiri. Maka in ahsantum lianfusikum, itu logikanya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa ikut nyumbang di sini yatim piatu, lebih heroik mereka, maka mereka harus dibantu. Kenapa kok kita harus bantu anak yatim? Karena mereka heroik lah. Kenapa kok ini tidak punya bapak, tidak punya ibu, kok lebih berani untuk menuju di
menggapai cita-citanya. Lah kita yang sudah punya duit banyak ini kok tidak berani mengeluarkan, berarti lebih berani mereka daripada kita. Itulah logika yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kemudian ini ada santunan yatim piatu. Maka kita yang sebagai donatur tidak boleh merasa lebih berkontribusi. Nanti Bapak silahkan dirasakan sendiri, orang yang bantu anak yatim, orang yang bantu para duafa, itu akan lebih besar pertolongannya daripada uang yang dikeluarkan. Kemudian di sini ada selanjutnya membangun jiwa yang bersih dan hablum minallah hablum minannas. Bapak Ibu sekalian, jiwa yang bersih itu pasti hablum minallahnya dan hablum minannasnya banyak. Tapi mohon maaf, ini materinya berat sekali karena yang megang mic ini belum merasa jiwanya bersih. Ya di sebelah sana kayaknya sambil ngerokok gitu, jadi lebih bahagia di pojok sana daripada di sini gitu sebenarnya, no? Membersihkan hati, Bapak Ibu sekalian. Dulu itu di Syria ada, saya punya guru itu bikin seminar. Seminarnya judulnya gini, seminar bagaimana cara menjadi waliullah. Wah, ini saya yakin NU daerah sini pasti tidak berani bikin seminar itu. Saya yakin. Kaifatus bihawaliyan min auliyaillah. Jadi dulu itu bahkan guru-guru kami itu nentang, apa itu seminar kok jadi waliullah. Tapi konsepnya ada. Konsepnya ada. Ternyata salah satu yang membuat orang itu dekat dengan Allah itu ada caranya. Yang pertama, sekarang saya tanya Pak, lebih hebat mana? Banyak amalnya apa sedikit dosanya? Saya tanya dulu nih. Tapi harus pakai dalil loh ya. Harus pakai dalil. Nanti kalau nggak ngerti dalilnya, kita tanya Ustadz Rudi. Ustadz Rudi harus tanggung jawab loh. Ada para kiainya harus tanggung jawab deh. Lebih hebat mana? Memperbanyak amal atau menyedikitkan dosa? Ayo coba. Ini kok sepi kenapa ya? Udah gini deh. Saya tanya yang lain deh. Nanti di akhirat itu banyak-banyakan amal apa dikit-dikitan dosa? Loh. Banyak-banyakan amal. Kenapa? Banyak-banyakan istri? Oh ya enggak ada Pak konsep itu. Ini seru ya, seru. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini. Ini dulu diajarkan Ustaz, di Gontor Ustaz. Saya masih ingat. Ittaqil maharima takun abadan nas. Nabi kita pernah menyebutkan bahwa orang yang sehamba-hambanya itu yang meninggalkan dosa. Jadi kalau istilahnya Pak Ndul itu core of the core-nya Muslim, masternya master itu yang ittaqil maharim, yang menjauhi keharaman. Takun abadan nas. Maka syarat pertama satu jadi waliullah. Waliullah itu jangan dipikir orang yang bisa terbang, ya jalan di atas air, kemudian bisa lipat bumi. Waliullah itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sudah gampangnya gitu. Bagaimana caranya nanti kita bahas. Yang pertama adalah ittaqil maharim. Maka jenengan kalau ketemu atau melihat ini dukun apa waliullah, kan sama-sama saktinya tuh. Sama Pak, sama. Dukun juga bisa berjalan di atas air. Kemudian batu dibilang emas, itu bisa. Saya punya guru itu bilang begini, Yusron, saya itu bisa bikin batu itu kelihatan emas. Atau beliau bilang itu namanya kuning sari. Kuning sari itu apa? Kuning sari itu bahasa
Banten itu namanya kuningan, tahu ya? Caranya bagaimana Kiai? Caranya saya panggilkan jin, kemudian jin ini akan membuat matamu melihat ini adalah emas batangan. Oh, sakti dong Kiai, bisa kok gitu? Saya juga belajar loh, kan Kiai ini ilmunya bukan ilmunya waliullah loh. Saya belajar bukan untuk nipu orang. Saya belajar supaya tahu mana yang emas asli, mana yang emas yang dikesankan emas sama jin. Jadi bapak-bapak di sini, nggih, hati-hati